Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi kemarin tepatnya di tanggal 7 Mei 2020 banyak banget DM yang datang ke Instagram aku. Ada juga orang-orang yang nge-tag video-video kucing yang teraniaya ke Instagram aku juga @fanigasani dan minta aku berkomentar, minta aku untuk berpendapat, minta aku untuk nge-up video tersebut. Tapi dengan berbagai macam pertimbangan, aku memilih untuk membahasnya di video ini di YouTube biar kita bisa ngejelasin lebih lengkap, bisa menanggapi lebih panjang, dan teman-teman semua juga bisa mendengarkan kabar-kabar yang banyak beredar. Kita juga nggak tahu sampai saat ini mana yang benar, mana yang salah. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai kabar yang simpang siur dan terus berubah setiap waktunya, sekarang aku mau kita ngeliat dulu sedikit cuplikan dari video penganiayaan kucing tersebut. Oke, aku agak ini ya. Jujur aja guys, aku belum nonton sampai habis. Aku nggak tega soalnya. Ini nanti videonya akan aku sensor, jadi kalian cuma akan bisa ngedengar suaranya aja. Kurang lebih video yang aku dapat ini durasinya 2 menit. Kita lihat ya. Yang awalannya aja ya. Aku nggak bisa lihat aku. Ini endingnya nih pas dia udah mau meninggal. Mereka tuh pakai musik kencang-kencang gitu loh. Ini musik orang party. Tuh. Ini kucingnya udah meninggal guys. Masih diinjak. Ya Allah. Diinjak di belakangnya, terus diinjak di bagian dadanya sampai gepeng. Diinjak pakai 2 kaki kayak keset. Ih, denger nggak bunyi kretek? Aduh, tadi tuh bukan bahasa orang sini sih, tapi ya itu bahasa orang luar. Kemarin nonton sedikit nggak kuat, sekarang aku kuat-kuatin supaya aku bener-bener pengen kedenger. Aku baru denger nih, ternyata bahasanya bukan bahasa orang kita, bukan orang bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian bener-bener lihat videonya, ini kucing masih kitten, mungkin belum 1 tahun. Terus dia lehernya ditaliin supaya dia nggak bisa lari kemana-mana. Jadi kucing abu-abu dan warna putih ini ditaliin gini supaya lehernya nggak kemana-mana. Terus diinjak dari mulai buntutnya, terus dia ngeong lagi, diinjak ngeong lagi, diinjak ngeong lagi, terus-terusan sampai tuh kucing nggak berdaya dan akhirnya meninggal. Di sini ada 3 orang, nggak tahu kalau ada orang lebih dari 3 di ruangan itu. Dan pakai musik kencang, apakah mereka sedang merayakan sesuatu atau lagi party atau dalam kondisi sadar atau nggak sadar, aku nggak tahu. Terus kenapa juga di videoin dan diupload juga aku nggak tahu tujuannya, di mana ini terjadinya juga aku nggak tahu ya awalnya. Cuma yang aku tahu saat itu adalah keadaan di mana satu kitten yang warnanya abu-abu dan putih ngeong-ngeong minta tolong. Tapi di situ semuanya nggak ada yang tolongin, malah nginjek itu kucing. Sedih. Injek itu kucing sampai tuh kucing nggak berdaya, akhirnya meninggal. Dalam keadaan meninggal aja masih diinjek-injek. Terus pas udah mau meninggal baru talinya di lehernya tuh dibuka. Nah, pada saat ngeliat video ini itu rasanya geram banget guys. Dan gue yakin semua pecinta kucing, pecinta binatang tuh rasanya kayak pengen ngamuk, pengen marah, pengen langsung nemuin pelakunya. Kalau bisa kita yang injak-injak palanya dia sampai dia juga nggak punya napas gitu rasanya. Cuma setiap nerima video aku selalu berusaha untuk nggak mau langsung nge-up. Aku selalu berusaha untuk cari dulu informasi mengenai video tersebut. Walaupun akhirnya di Instastory aku up, tapi aku mengungkapkan semuanya secara netral. Jadi ada kabar ya, kemarin 3 perempuan yang ada di video ini adalah berasal dari Malaysia. Sampai akhirnya ada orang yang melaporkan tindak
sampai akhirnya ada orang yang melaporkan di Malaysia. Jadi ini 7 Mei 2020 waktunya. Pelaporannya semasa saya berada di alamat rumahnya dia, bla 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 bla. Dalam video ini menunjukkan 3 perempuan di Syaki Sabah. Syaki Sabah nih daerah sana ya, di daerah Malaysia ya, telah memijak kucing tersebut hingga mati. Saya buat laporan polis untuk rujukan pihak berkenan. Sekian laporan saya. Ini polis di Raja Malaysia. Ini yang aku dapat juga beritanya. Kemudian aku baca nih, ini aku baca sumbernya dari jatimtimes.com. Di sini dia menceritakan memang ada 3 wanita yang tega menginjak kucing sampai tidak berdaya. Kemudian jadi seperti yang tadi aku udah sampein, ada seseorang yang melaporkan tindakan ini ke kepolisian di Malaysia, sampai akhirnya dilansir dari media Astro Awani 8 Mei 2020. Ketua Polisi Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Nur, mengatakan pihaknya telah menerima laporan kejadian itu dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jadi laporan pertama dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Seremban. Tempat kejadian belum diketahui. Jadi kalau di sana lagi dicari tahu nih guys. Ini beritanya tadi ya, dari kompas.com yang aku baca. Nah, tapi hari ini di tanggal 8 muncul juga berita baru. Jadi aku nggak mau mengatakan ini fakta karena kita sendiri nggak tahu faktanya kayak gimana. Ini hanya berita-berita yang tiap harinya bisa berubah. Di sini disebutin viral sebuah video 3 perempuan menginjak-injak kucing hingga mati. Peristiwa dalam video tersebut terjadi di Honduras katanya. Jadi ini dilansir oleh detik.com. Kucing yang terinjak-injak dan sampai teriak ini, video berasal ini dari deep web. Jadi entah apa tujuannya di-up lagi, padahal kejadiannya udah 2015 lalu. Ini berita terbaru yang aku dapetin. Ada juga berita tadi simpang siur, ada yang bilang 2019 lah, ada yang bilang baru terjadi. Masih ada juga yang penasaran dengan berita tersebut. Nah, kalau aku juga baca di Nata Satwa Nusantara, dia bilang mohon berita mengenai anak kucing diinjak-injak oleh 3 perempuan untuk tidak disebarkan lagi. Infonya, kejadian ini terjadi di Honduras tahun 2015. Pelaku sudah ditangkap. Video ini dijual di dark web sehingga di-up lagi untuk promosi video tersebut dengan membagikan dan memperbanyak sama dengan memberikan promosi gratis terhadap video tersebut. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang. Bagi yang terlanjur membagikan dengan rendah hati, kami mohon untuk hapus agar tidak menjadi contoh dan berdampak buruk di masyarakat. Nah, satu hal yang perlu kita pahamin dulu teman-teman, video ini berisikan penganiayaan terhadap hewan peliharaan, yaitu kucing kecil. Mengenai untuk tidak dibahas lagi dan untuk tidak di-up lagi, menurut aku ini pasti memiliki perbedaan pendapat. Karena aku pribadi yang perlu di-highlight adalah ini tindakan kejam, ini tindakan keji, dan pasti memiliki hubungan dengan kesehatan mental orang yang melakukan hal tersebut. Kalau kalian pernah nonton Don't Fuck With My Cats di Netflix, ini kisah penyiksaan terhadap hewan yang akhirnya berujung pada pembunuhan dan ditangkap juga. Menurut aku pelaku yang melakukan penyiksaan terhadap hewan pasti juga memiliki gangguan kesehatan mental. Jadi memang perlu diselidiki lebih dalam. Ini pendapat pribadi ya. Bisa salah, bisa benar. Tapi kalau based on dokumenter film yang aku lihat, itu ada hubungannya. Nah, yang aku maksudkan adalah video ini berisikan tentang penyiksaan hewan dan ini perlu kita kecam tindakannya perlu kita kecam karena aku pribadi sebagai pecinta hewan, pecinta binatang, aku nggak setuju terhadap penyiksaan hewan. Sekalipun misalnya ya ada kambing lah, ada sapi tapi disiksa, aku juga nggak tega walaupun itu binatang ternak. Penyiksaan itu dalam artian membuat dia mati tujuannya, tapi dilakukannya secara perlahan-lahan. Tadi injek dulu, dipotong dulu satu kakinya. Karena pada dasarnya mereka binatang gitu, mereka bernafas, mereka nggak pantas dapat penyiksaan. Kemudian pelaku itu kabarnya udah ditangkap, ada yang bilang juga belum ditangkap. Nah, kedua adalah yang mau aku sampaikan, bijaklah dalam menyebarkan berita. Itu hal yang utama menurutku yang perlu kita dahulukan. Karena sekarang media sosial media apapun itu sebutannya, itu dijadikan bahan untuk memviralkan semuanya. Memang ada baik, ada enggaknya juga gitu. Nah, kita nih semua pengguna sosial media baiknya bijak
menyebarkan informasi apapun. Karena misal satu berita nih kayak yang tadi, kita nggak tahu kebenarannya kayak gimana, kita nggak tahu tahun berapa itu terjadinya, kita nggak tahu orang itu udah ketangkap atau belum, kita bener-bener nggak tahu kebenarannya kayak gimana, karena itu cuma lewat media sosial dan bisa banget diedit-edit, bisa banget tulisannya ditambah-tambahin tulisan sehingga seolah-olah itu narasi baru terjadi sekarang, ditambahin narasi-narasi seolah-olah itu terjadi misalnya di daerah kita. Berita tuh bisa ditambah-tambahin tanpa kita tahu kebenarannya seperti apa. Jadi ketika terima berita, kayak aku nih kemarin pas terima berita, wah marah, sedih. Tapi kamu step back dulu, mundur dulu satu langkah untuk mencari informasi. Bener nggak sih ini berita? Valid nggak sih berita ini? Ini kapan terjadinya? Ini siapa aja nih pelakunya? Kalau ini gue sebarin, membahayakan nggak sih? Membahayakan kita, dianggap kita menyebarkan berita-berita yang bukan fakta, atau apa? Ini berita nih mau kita sebarin tujuannya apa? Kalau emang mau nangkep pelaku, ya udah posting aja pelakunya. Kita nggak perlu memberikan narasi untuk manas-manasin gitu loh. Nah, di situasi seperti sekarang, orang juga gampang dipanas-panasin kan guys, ya kan? Kita artis atau public figure atau YouTuber tinggal ngasih narasi-narasi atau bicara-bicara kayak gini, semua ikut panas, semua ikut marah. Semua pengguna sosial punya kemampuan untuk manas-manasin apapun itu tujuannya. Tapi bukan itu sesungguhnya tujuan dari menggunakan sosial media. Bukan itu gitu loh. Jadi yang perlu di-highlight dari sini ada dua hal. Pertama, kita nggak boleh melakukan penyiksaan terhadap hewan. Tidak dibenarkan kapanpun itu mau dilakukan. Sekarang kek, kemarin kek, oleh temen kamu kek, diri kamu sendiri, orang-orang sekitar kamu. Jadi kalau ada yang melakukan hal seperti itu, laporkan. Karena kita punya undang-undang, walaupun undang-undangnya belum kuat ya, tapi kita punya undang-undang. Aku yakin yang berwajib juga akan menindaklanjuti. Kedua, bijaklah dalam menyebarkan informasi. Bijak. Kalau dulu hanya berita-berita online yang menggunakan clickbait dan lain-lain dan menggunakan narasi-narasi yang agak sedikit memanas-manasin gitu, sekarang hampir semua orang melakukan hal itu. Gila, nggak baik guys. Jadi ada dua hal ini yang bikin gue marah hari ini. Pertama adalah penyiksaan terhadap hewan. Kedua adalah penyebaran berita, penyebaran informasi tanpa disaring dulu, tanpa dicari tahu dulu kebenarannya. Kita boleh marah, gue juga marah, gue juga sedih loh lihat video itu. Bukan kalian doang. Tapi yang perlu kita push, kita publish adalah pelakunya. Yang perlu kita kasih tahu, ini nggak baik loh. Lo nyiksa anak kucing sampai itu anak kucing nggak berdaya, lo nyiksa anak kucing sampai meninggal dan tanpa merasa bersalah, ini yang nggak baik. Mengenai kapan, apa, ini segala macam, ini kan berita tambahan. Jadi sebaiknya kita juga nggak usah nambah-nambahin, udah orang nambahin kita tambahin lagi, kita bumbuin lagi, jadi enggak ya. Jadi teman-temanku, meongersku, aku mohon, aku tahu ini berita nggak menyenangkan buat kita semua, aku ngerti. Kita semua pasti rasanya gelisah denger ini semua, rasanya pengen ngebela, rasanya kalau itu orang deket rumah gua, udah gua timpukin di rumahnya ya, rasanya pengen kayak gitu. Tapi kita harus juga menjadi orang yang bijak dalam menyebarkan informasi. Jadi kita bukan cerdas secara pikiran, tapi kita cerdas secara emosi gitu teman-teman. Itu aja. Mudah-mudahan tidak ada lagi kekerasan terhadap hewan. Agak muluk-muluk impiannya, mudah-mudahan kekerasan terhadap hewan berkurang. Semua teman-teman di sini gunakan sosial media juga dengan baik. Kalau menemukan kekerasan hewan kayak gitu, memang rekam nggak apa-apa, tapi laporkan, rekam dan laporkan, bukan langsung sebarkan dulu ya. Kalau mau sebarkan perlu perhitungan baik-baik gitu, timbang-timbang positif negatifnya. Oh iya, ini ada kaos yang kalian pengen. Ini kaos yang udah aku pakai. Aku beli waktu itu dengan tujuan untuk ngebantu shelter, salah satu shelter yang ngebangun rumah kucing yang ada di Tomohon. Jadi aku beli beberapa, aku bagi-bagiin juga ke sekitar ya. Dan aku sendiri aku pakai gitu beberapa. Beberapa teman-teman di sini mau. Aku lihat-lihat komen pada mau dan tertarik. Jadi aku lagi berusaha untuk mencarikan kaos yang sama. Tapi kalau nggak dapet juga aku mau buat kaos ini. Mungkin aku akan bagiin beberapa, tapi aku belum bisa pastiin sekarang. Jadi mungkin di next video atau next video berikutnya aku akan informasiin berapa yang aku bagiin kalau aku udah dapet. Terima kasih banyak dukungannya teman-teman. Semoga teman-teman sehat, puasanya lancar, kita semua diberikan kesehatan, dijauhkan dari tindakan kekerasan orang-orang yang berniat buruk terhadap kita maupun hewan-hewan peliharaan kita. Sampai ketemu lagi, jangan lupa di subscribe biar kita makin akrab. Tulis di kolom komentar apalagi yang mau aku bahas, kita bahas bersama, diskusi bersama di kolom komentar. Bye bye.